تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua. Di antaranya yaitu nikmat umur. Kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, sehingga dengannya kita masih bisa beribadah, melakukan amal soleh. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita semua ini bisa kita gunakan sebaik mungkin untuk melakukan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ayat berapa sekarang? Ayat 104. Ayat 104 tentang kewajiban dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita baca 104 sampai 105 ya, satu pembahasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Muflihun ha ya. Jangan diganti menjadi huruf ha. Muflihun. Kebanyakan orang kita ini tidak bersungguh-sungguh dalam makhrajil huruf ya. Jadi pokoknya bunyi muflihun, padahal itu bunyi huruf ha. Yang benar muflihun huruf ha ya. Karena kalau berganti huruf maka bisa berganti makna Bapak Ibu ya.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Baik, ini perintah yang ketiga untuk orang beriman dalam surah Ali Imran. Yang pertama di ayat 102, Allah merintahkan orang beriman untuk sungguh-sungguh bertakwa dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian di ayat 103 Allah SWT merintahkan orang beriman untuk apa? Berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Jangan terpecah belah, jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian di ayat 104 Allah SWT kembali memerintahkan kepada orang beriman untuk berdakwah. Selain berdakwah juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Apa bedanya dakwah dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Ada yang tahu enggak? Dakwah itu umum. Ya, khotib bisa disebut dakwah karena dakwah secara bahasa artinya mengajak atau menyeru. Sehingga orang yang berceramah, orang yang berpidato, kemudian orang yang menyampaikan ilmu, mereka bisa disebut dengan dakwah, jamaah. Intinya dakwah itu orang yang mengajak kepada kebaikan, ya. Adapun amar ma'ruf nahi mungkar ini tingkatannya lebih khusus lagi, Bapak Ibu. Jadi amar ma'ruf itu mengajak pada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan. Nah, biasanya kalau bahasanya memerintahkan ini dilakukan oleh orang yang secara kedudukan lebih tinggi daripada yang diperintahkan. Jadi kalau bahasanya saya memerintah Pak Anto, berarti kedudukan saya lebih tinggi daripada Pak Anto, jemaah rahimakumullah. Makanya kalau disebut amar ma'ruf memerintahkan kepada yang baik, itu berarti dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, jemaah rahimakumullah, ya. Biasanya dilakukan oleh penguasa atau pemimpin atau oleh seorang tokoh, ya kan, atau oleh orang tua kepada anaknya, oleh seorang imam kepada makmumnya. Itu disebut dengan amar ma'ruf. Baik, sedangkan dakwah, Bapak Ibu, dakwah bersifat umum, ya. Jadi hanya berupa ucapan saja, ajakan saja sudah termasuk dalam kategori dakwah. Hanya saja orang sekarang ini kalau disebut dakwah yang terbayang adalah ceramah, ya kan begitu. Padahal dakwah tidak harus dengan kata-kata. Dakwah bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan tulisan, ya, bisa juga dakwah itu dengan materi, dengan harta, jemaah rahimakumullah, sehingga harta itu menggait orang lain untuk melakukan kebaikan, ya. Baik, bisa juga dengan makanan. Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, wal takum minkum, dan hendaklah, lam di sini lamul amr, lam perintah. Artinya Allah merintahkan, hendaklah kalian, minkum di antara kalian, ummatun, ada segolongan orang. Umat dalam Al-Quran, Bapak Ibu, maknanya banyak, ya. Dia bisa diartikan zaman, bisa diartikan agama, bisa juga diartikan kelompok, bisa juga diartikan orang, ya. Nah, dalam ayat ini yang dimaksud umat adalah sekelompok orang. Kata Allah, hendaklah di antara kalian ummatun, ada sekelompok orang, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Baik, kata minkum ini ulama berbeda pendapat.
Ada yang mengatakan minkum ini bermakna sebagian. Berarti kalau dimaknakan minkum sebagian kalian atau di antara kalian. Kalau minkum diartikan sebagian atau di antara, berarti kewajiban dakwah itu bersifat fardu kifayah, bukan fardu ain, Bapak Ibu. Karena Allah mengatakan minkum sebagian di antara kalian, ya. Nah, fardu kifayah. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, mayoritas ulama mengatakan dakwah hukumnya fardu kifayah. Jadi seandainya kita tinggal di suatu daerah di mana daerah kita punya ilmu dan punya punya kompeten, ya, punya kemampuan untuk berdakwah, sedangkan di daerah itu sudah ada orang yang berdakwah, sudah ada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar misalnya, maka kewajiban dakwah atas diri kita itu sudah gugur. Apabila kita berdakwah, maka hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib. Jadi kita dapatnya pahala sunnah, Pak. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah kan hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang yang sudah menegakkan sholat jenazah untuk jenazah tersebut, maka yang lain kewajibannya gugur. Kalau yang lain melakukan juga, berarti dianggap amalan sunnah. Jadi dia dapat pahala sunnah. Yang dapat pahala wajib ya orang pertama atau kelompok pertama, Bapak Ibu. Ya. Baik. Cuman kata ulama tidak masalah. Jenazah yang sudah disolatkan oleh sekelompok orang, kita datang mensolatkan juga, la ba'sa, betul nopo-nopo. Ya. Sebagai tambahan kebaikan untuk jenazah tersebut. Hanya saja yang dipermasalahkan oleh ulama itu adalah sholat gaib. Nah, kebanyakan orang ini kan sholat gaib. Padahal kalau kita melihat dari hadis Nabi, Bapak Ibu, sholat gaib itu berlaku untuk jenazah yang meninggal di suatu daerah atau suatu negeri di mana di negeri itu tidak ada orang yang mensolatkannya. Maka kita diwajibkan untuk sholat gaib atas dia. Jamaah rahimakumullah. Tapi kalau dia meninggal di tempat yang kita yakini sudah disolatkan, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu sholat gaib. Baik, sama juga dengan dakwah. Dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Jamaah rahimakumullah. Sehingga apabila ada sebagian yang berdakwah, maka yang lain gugur kewajibannya. Ada juga ulama mengatakan minkum, minnya di sini bukan litab'id, bukan bermakna sebagian, tapi lil bayan, untuk menjelaskan. Berarti maknanya wal takum minkum, dan jadilah minkum kalian semua. Ya. Wal takun, dan jadilah kalian, minkum ya kalian semua. Nah, sehingga kalau kita ngikuti pendapat yang kedua, berarti dakwah itu hukumnya fardu ain. Masing-masing orang muslim wajib berdakwah. Jamaah rahimakumullah. Nah, dan mereka juga punya dalil di ayat yang lain. Misalnya firman Allah di surah Al-Asr, bahwa semua manusia rugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Di sini menunjukkan bahwa dakwah itu hukumnya fardu ain. Karena bila orang itu tidak berdakwah, Al-Qur'an menganggap dia sebagai orang yang rugi. Kemudian ayat lain di surah Al-Maidah ayat 90 ayat 78 sampai 79, jemaah rahimakumullah, bahwa Bani Israel dilaknat oleh Allah. Semua mereka dilaknat oleh Allah karena mereka la yatanahau am munkarin fa'alu, karena mereka tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh sebagian mereka. Nah, dua ayat ini jadikan dalil oleh pendapat yang kedua bahwa dakwah itu fardu ain. Tapi tetap pendapat yang paling kuat pendapat pertama, fardu kifayah. Nah, dakwah itu fardu ain bagi Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul tidak berdakwah, Pak, haram, berdosa. Tapi bagi umatnya dakwah hukumnya fardu kifayah. Ditunjukkan dari kalimat minkum. Yad'una ilal khair, hendaklah ada sebagian dari kalian, ummatun sekelompok orang, yad'una ilal khair,
Nah, kata ummah di sini menunjukkan bahwa dakwah itu harus dipikul bersama-sama, Bapak Ibu. Ya. Karena Allah tidak mengatakan man yad'una ilal khair, orang yang mengajak pada kebaikan, tapi Allah menggunakan kalimat ummah, sekelompok, menunjukkan bahwa dakwah itu harus dipikul bersama-sama agar cepat sampai kepada tujuan. Jamaah rahimakumullah. Kalau dakwah itu sendiri, Bapak Ibu, sendiri-sendiri, ya kan, tidak kompak, tidak berjamaah, maka akan lama untuk sampai kepada tujuan. Jamaah rahimakumullah. Ya, misalnya kita bangun pesantren ya, atau bangun lembaga pendidikan sendiri, kita gak ngajak orang, nggak ngajak teman, sendiri kita melakukan itu, ya mungkin akan sampai kepada tujuan kita, tetapi dalam waktu yang cukup lama. Berbeda ketika kita membangun suatu lembaga dakwah, lembaga pendidikan, ya, kita ngajak orang bersama-sama, ya, kita buat tim, kita buat kelompok, itu lebih cepat sampai kepada tujuan. Jamaah rahimakumullah. Jadi ada plus minusnya. Kalau bersama-sama itu biasanya ada perbedaan pendapat, ya kan? Nah, tapi cepat sampai kepada tujuan. Tapi kalau sendiri tidak ada perbedaan pendapat karena hanya sendiri. Cuman agak lama untuk sampai kepada tujuan. Jamaah rahimakumullah. Baik. Nah, jadi dakwah secara personal dengan dakwah secara kolektif, lebih utama dakwah secara kolektif, ya. Karena Allah menyebut dengan kata ummah, sekelompok orang. Yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan. Yad'una ini satu akar kata dengan dakwah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jamaahumullah. Jadi dakwah itu yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Nah, dalam kalimat ini kata ulama mengandung makna ikhlas, bahwa orang yang berdakwah itu harus mengajak orang lain pada kebaikan. Ya, itu inti daripada dakwah, bukan mengajak orang kenal dia, bukan mengajak orang memperhatikan dia, bukan mengajak orang lain untuk follower dia, menjadi pengikut dia, tidak, tapi mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jamaah rahimakumullah. Memang ada orang berdakwah mengajak kepada dirinya sendiri, tidak mengajak kepada kebaikan. Ada, Bapak Ibu. Di antara contohnya, jamaah rahimakumullah, ya, kata ulama, ketika umatnya, kelompoknya melakukan suatu kesalahan, dia tidak tegur karena takut kelompoknya atau orang-orang itu berpaling dari dia. Berarti dia dakwah bukan kepada kebaikan, tapi mengajak orang untuk memperhatikan dia, menjadi pengikut dia. Ini bukan dakwah yang ikhlas, jamaah rahimakumullah. Atau yang kedua, termasuk juga contoh orang berdakwah, ya, bukan mengajak pada kebaikan, ya, walaupun kelihatannya mengajak pada kebaikan, tapi dia mengajak orang kepada dirinya sendiri, yaitu ketika melarang orang-orang untuk belajar kepada ustadz yang lain. Kalian tidak boleh belajar kepada siapapun kecuali hanya kepada saya. Ini termasuk dakwah untuk dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Ada nggak ustaz seperti itu? Mungkin ada, jamaah rahimakumullah. Tidak boleh belajar, tidak boleh mengambil ilmu kecuali kepada saya. Jamaah rahimakumullah. Jamaahnya dikurung, ya. Jamaahnya dibatasin. Nah, ini namanya karena apa? Dia takut kehilangan pengikut. Dia takut jamaahnya lebih cinta kepada ustadz yang lain daripada kepada dia. Nah, ini namanya dakwah mengajak kepada dirinya sendiri, bukan mengajak kepada yang lain. Jamaah rahimakumullah. Nah, jadi tanda orang itu berdakwah mengajak kepada kebaikan, dia menyarankan para pengikutnya, para jamaahnya atau para santrinya untuk tidak hanya mengambil ilmu kepada dia, tetapi juga mengambil ilmu kepada ustadz-ustadz yang lain atau guru-guru yang lain. Jamaah rahimakumullah. Karena semua ustadz pastilah mengajak kepada kebaikan, ya. Apa yang dimaksud al-khair dalam ayat ini, Bapak Ibu? Al-khair, ulama berbeda pendapat, ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khair adalah ittiba'ul Qur'an wa sunnah. Mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Berarti mengajak manusia pada Al-Qur'an dan sunnah. Jamaah rahimakumullah. Sedangkan pendapat yang lebih kuat, dan ini dianut oleh banyak ulama tafsir,
Al khair di sini maksudnya adalah kebaikan yang bersifat universal, yang bersifat umum Bapak Ibu. Pokoknya semua kebaikan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, asal itu mengandung kebaikan, manfaat, maka dia disebut dengan al khair. Ya. Misalnya bekerja itu baik atau tidak? Bekerja baik atau tidak? Baik kan? Nah, karena dengan bekerja orang bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Nah, mengajak orang bekerja, Bapak Ibu, itu juga termasuk bagian daripada dakwah yad'una ilal khair. Itu pahala juga, jemaah rahimakumullah. Ya. Mencarikan orang pekerjaan juga pahala, jemaah rahimakumullah. Jadi jangan dibatasin dakwah itu orang ngajak sholat berjamaah, orang yang ngajak puasa, orang yang ngajak haji umroh. Tidak hanya itu, jemaah rahimakumullah. Ya, karena di sini al khair bersifat umum, Bapak Ibu. Ya, misalnya silaturahim juga kebaikan. Kemudian apalagi kebaikan itu banyak, jemaah rahimakumullah. Ya, uang itu baik atau badan? Harta itu baik atau tidak? Baik, karena Allah menyebut dalam Al-Quran uang atau harta itu disebut dengan al khair. Contohnya Allah mengatakan wa ma anfaqtum min khairin, apapun yang kalian infakkan dari harta, Allah sebut dengan kata khair. Nah, sehingga jemaah rahimakumullah, mengajak orang untuk bisa mendapatkan harta yang halal, yang baik, itu juga bagian daripada dakwah. Jadi membangkitkan ekonomi umat itu bagian daripada dakwah, Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Nah, ma'ruf dari kata arafa ya'rifu, ma'ruf artinya yang dikenal. Apa bedanya al khair dengan al ma'ruf? Kata ulama, al khair itu umum, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Sedangkan al ma'ruf adalah diartikan sebagai asy-syariah, syariat Allah, itu berupa perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan urutannya Bapak Ibu. Urutannya pertama apa? Yad'una ilal khair, mengajak. Ini urutannya. Yang kedua apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Berarti lebih tegas ini, Pak. Yang kedua. Yang ketiga apa? Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Ini tahapan dakwah. Enggak ujug-ujug kita langsung ayo sholat, enggak gitu. Ya kan? Enggak langsung memerintahkan, tapi mengajak dulu. Diajak dulu, monggo sholat Pak, Bu. Setelah ajakan kita itu tidak berhasil, jemaah rahimakumullah, ya, maka kalau kita punya kekuasaan dan kedudukan kita di atas orang yang kita ajak, ya, maka kita perlu melakukan langkah yang kedua, yaitu ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan. Ya, diperintahkan. Nah, kalau sudah kata perintah, itu berarti lebih tegas, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga, wa yanhauna, melarang, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi melarang, misalnya melarang orang melakukan perbuatan maksiat. Itu bagian daripada dakwah tahap yang ketiga. Pertama, kalau ketika ada orang tidak sholat, Bapak Ibu, kita ajak dia sholat. Ya. Kemudian ternyata kita punya kedudukan di atas orang yang kita ajak. Namun ajakan kita itu tidak berpengaruh. Maka kita ambil tahap yang kedua, yaitu memerintahkan. Ya, kita dengan menggunakan bahasa perintah. Ternyata amar ma'ruf itu tidak juga memberikan pengaruh. Maka langkah yang ketiga, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Karena meninggalkan sholat itu suatu kemungkaran, jamaahullah. Maka kita caranya bagaimana? Yang tidak sholat akan saya hukum, dan seterusnya. Ini kalau kita punya kedudukan di atas orang yang kita perintah atau yang kita ajak, jamaah rahimakumullah. Ini urutan yang indah. Jadi mengajak dulu, kemudian memerintah, lalu yang terakhir
wa yanhauna 'anil munkar, ya. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, mengajak atau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, ya. Kata ulama, tadullu ala annahum yatakallamuna ma'an nas ala wajhil isti'la wala ala wajhil ulu. Nah, kalimat ini menunjukkan bahwa yang memerintahkan itu adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang diperintah. Jemaah rahimakumullah. Nah, ini dalil bahwa orang yang punya kekuasaan atau punya kedudukan, ketokohan, dia punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Punya kewajiban. Adapun orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya kekuasaan, maka kewajiban dia hanya yang nomor satu tadi, apa? Yada'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Jemaah rahimahullah. Dia tidak punya kewajiban untuk amar ma'ruf sebab dia tidak punya kekuasaan. Jemaah rahimakumullah. Ya, dia tidak punya kekuasaan. Nah, baik. Kemudian al-munkar di sini segala sesuatu yang diingkari oleh syariat. Makanya tadi saya sampaikan al-ma'ruf itu adalah syariat, sedangkan al-munkar segala sesuatu yang diingkari oleh syariat, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau berkaitan dengan syariat, maka bahasanya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jemaah rahimakumullah. Nah, ada beberapa catatan penting ya bagi yang melakukan praktek amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Terutama bagi para penguasa, bagi para pemimpin, ya. Kalau dalam lingkupan rumah tangga berarti bagi seorang ayah, dalam lingkupan masjid bagi ketua takmir atau kepala masjid, ya. Dalam lingkupan warga berarti bagi kepala RT atau ketua RT, jemaah rahimakumullah. Itu ada beberapa catatan penting. Yang pertama kata ulama, al-ilmu bisyari'ah wal ilmu bil hal. Dia harus mengerti hukum syariat. Ya, bahwa segala yang dia perintahkan itu adalah suatu kewajiban, dan yang dia cegah itu sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, dia harus tahu al-hal, keadaan. Jangan sampai dia melakukan nahi mungkar, jamaah rahimakumullah, tapi dia tidak ngerti keadaannya. Ya, dia harus tahu. Misalnya ada seorang laki-laki berduaan dengan perempuan. Dia tidak tahu kalau perempuan itu adalah istrinya. Disangkanya adalah perempuan lain atau wanita yang bukan mahramnya. Akhirnya dia datang melarang, mencegah dan lain sebagainya. Ini tentu tidak baik. Jadi dia harus tahu dulu keadaannya seperti apa, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ya, ini catatan untuk yang melakukan praktek amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bahwa nahi munkar itu tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, Pak. Kita kalau mencegah orang melakukan kemungkaran, ya, jangan sampai perbuatan kita ini membuat orang lain tersebut melakukan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya apa? Misalnya panjenengan sebagai orang tua, ya, ini contoh saja Bapak Ibu. Anaknya merokok. Panjenengan menganggap merokok itu sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang jelek. Lalu panjenengan kalau melarang anak ini merokok, dia bisa melakukan perbuatan yang lebih mungkar, yang lebih besar. Apa itu? Misalnya nyabu. Ya, karena dia sudah sangat terikat dengan rokok itu, jangan Allah. Jadi dia nggak bisa tenang kalau nggak merokok misalnya. Nah, kalau ini dilarang, Bapak Ibu, bisa saja dia nyabu, dan itu keburukan yang lebih besar. Jemaah rahimakumullah. Ya. Maka dalam hal ini kata ulama, lebih baik keburukan yang kecil itu dibiarkan saja. Ya, lebih baik keburukan yang kecil itu dibiarkan saja untuk menghindari keburukan yang lebih besar. Misalnya kita kan tidak boleh mencela orang yang menyembah selain Allah. Orang yang menyembah patung, yang menyembah salib, yang menyembah apa saja selain Allah, kita nggak boleh cela. Kenapa? Karena kita menghindari keburukan yang lebih besar. Apa itu? Mereka akan mencela Allah. Nah, makanya Allah melarang, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi
fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kata Allah, janganlah kalian mencela orang yang menyembah selain Allah, maka orang-orang itu akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada anak jamaah rahimakumullah berbuat jahat kepada kita. Kita dilarang mencela orang tuanya. Dasar orang tua kamu ini nggak pandai mendidik kamu, makanya kamu jadi anak begini. Ini tidak boleh, karena nantinya dia akan mencela orang tua kita. Jamaah rahimakumullah. Jadi mencegah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, Bapak Ibu. Ya, kemudian jamaah rahimakumullah, termasuk juga catatan penting dalam amar ma'ruf nahi munkar, yaitu bahasanya mencegah, ya, bukan melarang Bapak Ibu, tapi mencegah. Melarang dengan mencegah itu berbeda jemaah rahimakumullah, ya. Jadi bahasa Al-Qur'an luar biasa, ya. Mencegah kemungkaran, berarti mencegah terjadinya kemungkaran. Bahasanya bukan menghalangi atau membakar atau membubarkan orang yang melakukan kemungkaran. Karena kalau bahasanya membubarkan orang yang melakukan kemungkaran, itu sudah di tingkat yang lebih parah. Ini di tingkat yang awal Bapak Ibu. Ya, sejak dini umat Islam itu atau seorang tokoh, seorang pemimpin, dia harus melakukan tindakan sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kemungkaran. Jamaah rahimakumullah. Ya, misalnya panjenengan sebagai ketua RT tidak menyetujui adanya konser di lingkungan panjenengan. Tidak setuju panjenengan. Nah, itu bagian daripada apa? Mencegah terjadinya kemungkaran. Karena ketika ada konser Bapak Ibu, kebanyakan ada banyak kemungkaran jamaah rahimakumullah. Jadi mencegah itu lebih didahulukan daripada menghentikan jamaah rahimakumullah. Ya kan? Makanya di beberapa tempat kan kita dilarang membawa makanan. Itu tujuannya apa? Supaya tidak ada sampah di tempat itu, Bapak Ibu. Ya, misalnya kita masuk ke mana? Di bis atau misalnya di kendaraan-kendaraan tertentu, jamaah rahimakumullah. Itu kan ada larangan tidak boleh membawa makanan atau minuman, jamaah rahimakumullah. Salah satu tujuannya adalah untuk mencegah adanya sampah, Bapak Ibu. Nah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itulah yang harus kita lakukan di Allah, ya. Jadi kita menutup jalan terjadinya kemungkaran, ya. Makanya benar apabila ada ulama atau kiai atau tokoh yang tidak menyetujui adanya konser, adanya hiburan-hiburan tertentu, petasan di malam tahun baru, adanya perkumpulan di malam tahun baru Bapak Ibu. Itu tujuannya adalah saddu zari'ah, untuk menghalangi terjadinya keburukan. Karena merayakan tahun baru ini lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bayangkan anak-anak muda jam 12, jam 1 mereka tidak tidur, kumpul di tanah lapang Bapak Ibu, laki perempuan. Setelah itu apa yang dilakukan oleh mereka? Jemaah rahimakumullah. Ya, jadi keburukannya lebih banyak. Nah, makanya mengharamkan perayaan malam tahun baru itu satu tindakan yang paling bagus. Itu bagian daripada yanhauna anil munkar, mencegah terjadinya kemungkaran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian, apakah wajib orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Bapak Ibu, itu melakukan apa yang dia perintahkan dan meninggalkan apa yang dia larang? Misalnya, apakah wajib orang itu tidak merokok ketika dia melarang orang lain untuk meninggalkan rokok? Nah, kemudian apakah ketika dia merokok kewajiban dia gugur untuk berdakwah melarang orang lain untuk meninggalkan rokok? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Jemaah rahimakumullah. Pendapat pertama mengatakan wajib bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk melakukan kebaikan yang dia perintahkan dan meninggalkan keburukan yang dia larang. Wajib. Berdasarkan firman Allah,
Allah mencela orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian tidak melakukannya. Nah, berdasarkan ayat ini wajib Bapak Ibu. Artinya kalau dia tidak melakukan kebaikan itu lalu memerintahkan orang melakukan kebaikan tersebut, maka dia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ada juga dalil yang lain, yaitu hadis Nabi SAW bahwa Allah mendatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, dibakar dalam api neraka, kemudian usus-ususnya dikeluarkan. Jadi usus yang ada di perutnya Bapak Ibu itu dikeluarkan sama Allah, ditarik, ya. Lalu dia dikelilingi oleh orang-orang yang ada di dalam neraka. Kemudian orang-orang itu bertanya, ada apa dengan engkau? Kenapa engkau jadi begini? Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami kepada kebaikan dan melarang kami dari keburukan? Kemudian kata orang tersebut, iya, benar. Ya. Kaifa amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Aku dulu memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku tidak melakukannya. Dan aku dahulu melarang kalian dari keburukan, tetapi aku melakukannya. Jemaah rahimakumullah. Ini dalil bahwa amar ma'ruf nahi munkar wajib dilakukan oleh orang yang telah melakukan kema'rufan dan meninggalkan kemungkaran. Ini pendapat yang pertama Bapak Ibu. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan tidak wajib. Jadi orang berdakwah itu tidak wajib harus benar dulu baru dia berdakwah. Tidak wajib orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dia harus meninggalkan semua kemungkaran dan melakukan semua kemakrupan. Itu tidak wajib. Kenapa kata pendapat yang kedua? Karena amar ma'ruf nahi munkar dengan melakukan atau meninggalkan keburukan itu kewajiban yang terpisah Bapak Ibu. Ya, itu kewajiban yang terpisah. Nah, sehingga kalau dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dia tidak melakukan amar ma'ruf gara-gara dia tidak melakukan perbuatan yang baik itu. Akhirnya dia tidak ngajak orang lain melakukan kebaikan, ya. Maka dia telah melakukan dua kesalahan. Kata pendapat yang kedua. Kesalahan yang pertama, dia tidak melakukan kebaikan itu. Kesalahan yang kedua, dia tidak mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu. Jemaah rahimakumullah. Contoh kecilnya misalnya panjenengan tidak datang ke pengajian dan tidak mengajak orang lain untuk datang ke pengajian. Berarti salahnya dua. Salah tidak datang ke pengajian, yang kedua salah karena tidak mengajak orang datang ke pengajian. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua, antara kewajiban melakukan yang ma'ruf dan memerintahkan orang lain untuk melakukan yang ma'ruf itu kewajiban yang berbeda. Jemaah rahimakumullah. Dan menurut pendapat yang kedua, tidak berdosa jika orang itu masih melakukan kemungkaran tapi dia melarang orang lain melakukan kemungkaran. Dia tidak berdosa. Jemaah rahimakumullah. Misalnya ada orang tua mencuri. Ya kan? Pasti orang tua ini melarang anaknya mencuri. Enggak mungkin orang tua karena bapak mencuri jadi saya tidak bisa menghalangi kamu mencuri gitu ya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Bahkan jangankan mencuri, merokok saja sama orang tuanya dilarang. Padahal orang tuanya merokok. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nah, apakah orang tuanya berdosa karena dia melakukan sesuatu yang di mana sesuatu itu mungkar tapi dia melarang anaknya untuk melakukan kemungkaran itu? Nah, tidak berdosa kata ulama dan Allah tidak mencela dia. Sebab itu kewajiban yang mustaqillah, kewajiban yang berdiri sendiri, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan nunggu menjadi orang baik baru berdakwah. Jangan. Salah satu talbisul iblis, ya. Tipu daya iblis itu adalah kita dihalangi berdakwah dengan perasaan kita ini belum suci. Ya, kita belum pantas berdakwah. Ya, kamu aja belum sholat tahajud, kamu ngajinya masih jarang-jarang. Masa kamu mau ngajak orang lain berbuat baik? Itu bagian daripada tipu daya iblis. Jamaah rahimakumullah. Agar kita tidak berdakwah. Karena berdakwah ini pekerjaan yang sangat mulia, Bapak Ibu.
Tidak mungkin Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk berdakwah kalau dakwah ini bukan pekerjaan yang sangat mulia, jemaah rahimakumullah. Ya, maka berdakwalah. Dan Allah mengatakan di ujung ayat, wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ini keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak berdakwah, orang yang tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia adalah orang-orang yang rugi. Jemaah rahimahullah. Kita ini kalau melakukan kebaikan hanya dilakukan oleh kita sendiri tanpa mengajak orang lain melakukan kebaikan, kita termasuk rugi Bapak Ibu. Karena kebaikan itu akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia, karena kita tidak mengajak orang lain. Seandainya kita mengajak orang lain dan orang ikut ajakan kita, maka kebaikan kita tetap mengalir ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Jemaah rahimakumullah. Maka berdakwalah ya sesuai kemampuan kita masing-masing. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita mampu dakwah dengan ilmu, dakwah dengan ilmu. Kita mampu dakwah dengan harta, dakwah dengan harta. Ya. Ada orang mampunya berdakwah itu dengan apa? Dengan tenaga. Dakwah dengan tenaga, Bapak Ibu. Ya. Saya ingat cerita ya, dikisahkan oleh seorang syekh. Jadi ada seorang anak muda, itu beberapa hari sekali keliling memberikan buku ke rumah-rumah, buku tentang benarnya agama Islam, ke rumah-rumah orang non Muslim, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau dia ketok pintu gitu tidak dibukakan, maka bukunya taruh di depan pintunya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan. Suatu waktu hujan-hujan dia datang tetap berangkat untuk membagikan buku ke rumah-rumah non Muslim. Jemaah rahimakumullah. Ya. Tidak banyak orang yang masuk Islam karena bukunya itu, tidak banyak Bapak Ibu. Tapi ada kisah yang heroik, jemaah rahimakumullah. Jadi ada seorang perempuan tua non Muslim, ya. Dia mendengar anak itu mengetuk pintu, ya. Tetapi sama dia tidak dibukakan karena dia tahu bahwa anak itu datang untuk memberikan buku. Jemaah rahimakumullah. Setelah anak itu pergi, dia buka pintu, ternyata di depan pintu rumahnya ada buku kecil, jemaah, buku saku, ya, yang menjelaskan tentang agama Islam. Subhanallah, ketika wanita non Muslim itu membaca buku tersebut, dia tersentuh, Bapak Ibu. Kemudian dia mencari tahu keberadaan anak muda itu. Dia pun mencari tahu tentang gurunya. Dia datang ke masjid, kemudian dia masuk Islam. Jemaah rahimakumullah. Itu dakwah yang kecil, Bapak Ibu. Ya kan? Hanya memberikan buku, mengedarkan buku, jemaah rahimakumullah. Dia tidak berbicara. Dia tidak berkhutbah. Tapi keikhlasan dia dalam menyampaikan dakwah itu, kemudian Allah membukakan hati sebagian orang untuk menerima agama Islam. Jemaah rahimakumullah. Banyak orang masuk Islam, Bapak Ibu, berkat tulisan-tulisan singkat yang ada di Google, jemaah rahimakumullah. Berkat ceramah-ceramah singkat yang ada di YouTube, Bapak Ibu. Jadi keikhlasan dalam berdakwah itu harus ada di dalam jiwa orang yang berdakwah, jemaah. Maka berdakwalah. Kita nggak usah melihat dakwah kita ini bermanfaat atau tidak. Intinya kita berdakwah. Berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Yang penting kita berdakwah. Kalau kita dakwahnya ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan sampaikan kepada tujuan kita. Ya. Nah, maka Allah mengatakan orang yang berdakwah itu adalah orang yang beruntung. Orang yang beruntung. Berarti orang yang tidak berdakwah adalah orang yang rugi. Kemudian Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang tafarraqu yang bercerai-berai, wakhtalafu dan berselisih. Kenapa ayat tentang larangan bercerai-berai Allah tempatkan setelah ayat dakwah? Kata ulama, karena dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu kunci umat ini bersatu, Bapak Ibu. Kalau umat ini sudah tidak melakukan dakwah dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat ini akan bercerai-berai, akan berselisih. Jemaah rahimakumullah. Kalau semua orang dibiarkan sesuai pemahaman sendiri-sendiri, maka semakin banyak
perbedaan pendapat di antara umat Islam, Bapak Ibu. Ya. Makanya benar Saudi Arabia itu kan. Di Saudi Arabia itu tidak ada ormas Islam, Bapak Ibu. Semua fatwa harus mengikuti kerajaan, harus mengikuti pemerintah, jemaah rahimakumullah. Baik fatwa fatwa apa saja mengikuti pemerintah, Bapak Ibu. Tidak ada ormas-ormasan di sana. Sehingga apa? Sehingga umat Islam itu mudah disatukan, jemaah rahimakumullah. Tetapi ke negara kita ini negara demokrasi, sehingga banyak sekali ormas di dalam negara kita ini. Dan banyaknya ormas itu akan mengakibatkan bercerai-berai dan juga perselisihan. Karena ormas itu, Bapak Ibu, akan mementingkan atau akan mengangkat apa yang menjadi martabat ormasnya, jemaah rahimakumullah. Hatta sekalipun urusan pendapat keagamaan, jemaah rahimakumullah. Itu pasti akan menunjukkan inilah ciri khas ormas saya, inilah ciri khas madhab saya, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi walaupun di situ nggak ada orang yang mengikuti, tetap dia akan lakukan, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Saya pernah mendapati suatu masjid, Bapak Ibu. Jadi masjid itu habis sholat zikir keras. Tapi saya lihat di belakang itu nggak ada orang yang ikut zikir keras, jemaah rahimakumullah. Nggak ada sama sekali. Jadi orang pada pergi semua. Nah, yang zikir keras itu hanya dia sendiri. Kenapa dia pertahankan? Yaitu dia mempertahankan apa ya? Ciri khasnya, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga itu akan membuat perbedaan atau perpecahan terjadi, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, makanya Allah mengingatkan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Apa bedanya tafarraqu dan ikhtalafu? Kata ulama, tafarruq ini lebih kepada fisik. Jadi tafarruq diartikan oleh ulama yaitu tafarraqu fi abdanihim wa lam yajtami'u. Badannya tidak bersatu. Mereka berpencah-pecah, ya, berpencar, berkelompok sendiri-sendiri. Ini juga bisa mengakibatkan perselisihan, Bapak Ibu. Makanya Nabi itu kan pernah masuk masjid. Kemudian Nabi SAW melihat para sahabatnya duduk setumpuk-setumpuk, setumpuk di kanan, setumpuk di kiri, setumpuk di tengah. Kata Nabi, kenapa kalian duduknya seperti ini? Tidakkah kalian berkumpul bersama-sama, ngobrol bersama-sama, bicara sama-sama, kata Nabi. Karena duduk setumpuk-setumpuk itu bisa mengakibatkan perbedaan pendapat, perpecahan, jemaah rahimakumullah. Ya, akhirnya buat geng masing-masing, Bapak Ibu. Ya kan? Seperti ini banyak terjadi di dunia pendidikan, di sekolah biasanya, jemaah rahimakumullah. Jadi antara satu wali santri dengan wali santri lain itu punya kelompok sendiri-sendiri. Ada kelompok A, kelompok B. Akhirnya kelompok A, kelompok B ini bersaing, jemaah rahimakumullah. Ya. Ini tidak baik ya. Makanya berkumpulnya fisik itu bisa mengakibatkan berkumpulnya pemikiran, ya, bersatunya pendapat, Bapak Ibu. Tapi berpisahnya fisik ini bisa menyebabkan berbedanya pendapat atau berselisihnya pemikiran, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian wakhtalafu, dan janganlah kalian ikhtalafu. Ikhtalafu artinya berselisih. Hati kalian berselisih, pemikiran kalian juga berselisih. Mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al bayyinat, bukti-bukti yang nyata. Jadi kalau dalil sudah jelas, kenapa kita harus mengambil pendapat yang lain? Jamaahullah. Ini bukti ya sudah nyata, dalil sudah jelas, ikuti pendapat itu agar kita bisa bersatu. Wa ulaika lahum adzabun azim. Bagi orang yang berpecah belah, ya, yang berselisih, maka mereka adalah mendapatkan azab yang besar. Nah, mereka di sini Bapak Ibu adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu memang dari dulu terkenal dengan perpecahannya. Makanya Yahudi itu kan ada 12 sekte, jemaah rahimakumullah. Kemudian Yahudi itu sering berperang, perang saudara, Bapak Ibu, karena mereka saling berpecah belah, saling berselisih. Nah, kemudian Nasrani apalagi, jemaah rahimakumullah. Nasrani berselisihnya dalam hal yang fundamental, dalam masalah akidah. Makanya dalam agama Kristen itu ada banyak bagian kan. Ada Kristen Ortodok, ada Kristen Protestan, ada Kristen apa lagi?
Jemaah rahimakumullah. Itu banyak Bapak Ibu. Dan itu agama. Beda dengan Islam kan? Islam itu perpecahan tidak dianggap sebagai agama. Jemaah rahimakumullah. NU itu bukan agama. Walaupun ada orang awam itu bilang agama kamu apa? NU. Jemaah rahimakumullah. Agamanya ditanya apa? NU. Baik, bukan agama. Tapi dalam agama Kristen, perpecahan itu sampai berujung kepada agama, Bapak Ibu, hal-hal yang fundamental. Makanya Allah melarang perpecahan yang seperti itu. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.